Ada seorang Arab, Arab itu Arab Badui gitu ya. Ketika Kanjeng Nabi sedang memberi pengajaran atau berkhutbah itu dia interupsi. Bilangnya Nabi, ya Rasul, ini musim paceklik. Hewan-hewan kami kelaparan, tanaman kami rusak. Sudahlah, jangan ceramah lagi, mohonkan kepada Allah supaya turun hujan. Gitu ya. Kanjeng Nabi dengan sifatnya yang benar-benar rahim gitu ya. Itu lalu memohonkan, berdoa kepada Allah mohon supaya diturunkan hujan. Gak lama kemudian turun hujan. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, sahabat kita, orang lain semuanya. Semoga hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat senantiasa dimudahkan, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kiai Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal atau keterangan terkait dengan hal-hal yang kalau kita nisbatkan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lalu menjadi amaliyah-amaliyah yang terpuji, amaliyah-amaliyah yang luhur, amaliyah-amaliyah yang bernilai sunnah, dan tentu saja itu berarti bagian dari jalan untuk mendapatkan berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala, juga berkah-berkah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian pemanasan jelang bulan Maulid nggih. Bulan Maulid ini insyaallah tanggal 27 September. Ini udah mulai. Teman-teman sekalian, kita itu sesungguhnya mungkin tanpa mengetahui atau tanpa menyadari kerap melakukan hal-hal yang sesungguhnya kalau saja itu diniatkan, ditambahi niat untuk derek ke Kanjeng Nabi, maka itu lalu bernilai luhur. Contoh nggih, saya mulai dengan beberapa keterangan terkait gambaran tentang fisik dan kebiasaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, rambut Kanjeng Nabi itu agak panjang. Digambarkan dalam kitabnya Imam Tirmidzi itu ya, As-Syama'il Al-Muhammadiyah itu. Rambut beliau itu bagian belakang itu sampai ke pundak sini. Bagian telinga itu nyampe ke hampir menutupi telinga atau tidak sampai menutupi telinga. Panjenengan yang rambutnya panjang itu mbok niatke ndereke tabarukan Kanjeng Nabi, maka itu lalu jadi kemuliaan. Yeah. Jangan kau untuk memikat si dia, apa, enggak ada gunanya. Yeah. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu gemar menggunakan minyak rambut. Gemar sekali menggunakan minyak rambut itu. Ini dengan seneng pakai pomade misal gitu ya. Ini jenengan tak kasih gitu, sanad ilmu nih gitu. Jenengan misalnya pakai pomade bisa mbok diniatkan dari Kanjeng Nabi, maka itu jadi kemuliaan. Oh ya, sebelum ke sana saya ingin menerangkan satu hal. Segala sesuatu, ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi, maka otomatis nilainya itu menjadi maha luhur, maha sempurna, maha tak terbatas. Itu hukumnya ya.
Misal begini, kita itu mengerti bahwa sholat tahajud itu sunnah yang luhur. Jenengan yang ngapal Quran itu benar-benar sunnah yang dahsyat gitu ya. Tapi janganlah lalu 1, 2, 3 keterangan sunnah derek ke Kanjeng Nabi itu lalu membuat kita itu jemawa dengan membanding-bandingkan secara hierarkis terhadap jenis-jenis sunnah yang lain atau keterangan-keterangan lain yang ternisbat dari Kanjeng Nabi SAW. Contoh ya, ada hadis yang menuturkan begini, ilbisul bayada, pakailah baju yang putih, fa innaha atharu wa atyabu, karena sesungguhnya baju putih itu lebih suci dan lebih mulia. Ya. Ini sing dawuhke itu Kanjeng Nabi. Mungkin jangan bertanya, umpamai diranggo baju putih, Pak. Gini, hadis itu tidak sendiri. Juga banyak hadis yang menuturkan bahwa Kanjeng Nabi itu juga pernah pakai baju hijau, baju merah pernah, baju hitam pernah. Tetapi Kanjeng Nabi yang pakai baju hitam, baju merah, baju hijau itu lalu tidak boleh dijadikan negasi terhadap hadis tadi. Bahwa bagaimanapun Kanjeng Nabi telah menuturkan baju putih itu merupakan baju kesukaan Kanjeng Nabi, bahkan dituturkan oleh beliau sebagai baju yang lebih suci dan lebih atyab, lebih mulia. Maka jika jenengan pakai baju putih itu dengan sumber hati, sumber batin derek ke Kanjeng Nabi, senang sama keterangan Kanjeng Nabi, mulia ke Kanjeng Nabi, seketika itu lalu menjadi unlimited nilainya. Beda yang jenengan pakai baju putih karena ospek misalnya. Enggak pakai baju putih di kon lari lapangan. Itu beda, enggak ada nilainya sama sekali. Oke. Segala apapun, mari diingat nggih, hukumnya itu gini. Segala apapun yang bernisbat kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi itu otomatis lalu menjadi unlimited. Walaupun bentuknya, jenisnya itu bisa saja itu lalu tidak ada bedanya dengan yang dipakai orang lain. Yang tidak menisbatkan kepada Gusti Allah, kepada Kanjeng Nabi. Gusti Allah misalnya berfirman begini di dalam Al-Quran ya. Yudha'afu lahum ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan amal baik orang itu dengan lipat ganda yang banyak. Mengertilah bahwa seluruh makna kata ketika bernisbat kepada Allah itu lalu menjadi maha sebagaimana Allah yang maha. Kata banyak di situ lalu tidak pernah bisa diukur dengan ukuran apapun. Ukuran definitif manusia itu enggak berlaku. Makanya selalu, walaupun Al-Quran itu kadang menyebutkan angka, misalnya tentang sedekah ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sa'masalih. Perumpamaan orang yang bersedekah dengan satu harta itu bagaikan menanam satu biji lalu tumbuh 7 ranting, lalu di tiap ranting itu ada 100 buah. Itu kan disebut angka itu. 1 menjadi 7 lalu menjadi 700. Atau di ayat lain disebutkan manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Oke. Al-Quran memang menggunakan pada beberapa ayat itu menggunakan angka-angka. Ya. Dalam hadis juga ada. Fa'in hamma biha, siapa orang yang berniat dengan kebaikan, fa'amilaha, lalu melakukannya, falahu kataballahu alaihi
asru hasanatin ila sab'i mi'ati hasanatin ila ad'afin katsira. Allah akan membalasnya menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat. Tetapi selalu begini, penyebutan angka-angka begitu di dalam Al-Quran itu, ketika itu ternisbat dengan peparing Gusti Allah, itu mesti dipungkasi dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang tak terbatas berdasar ilmunya Allah. Gak ada ilmunya manusia di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang dikehendaki Allah. Tadi juga di hadis yang saya baca itu dipungkasi dengan ila ad'afin katsira, sampai kepada lipat ganda yang banyak. Kita itu tidak akan punya ilmu untuk menghitung sifat banyak kata lipat ganda itu di sisi Allah seperti apa. Itu gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Ini di antara contoh ya, bahwa segala sesuatu yang bernisbat dengan Allah Ta'ala dan juga Kanjeng Nabi otomatis lalu menjadi sangat-sangat superlatif, gak terbatas, unlimited gitu. Unlimited, gak ada kemampuan kita untuk mendefinisikan itu, mengkalkulasi itu. Aplikasi kalkulator Androidmu jebol, ngitung itu enggak mampu. Oke. Yang kedua yang saya bilang tadi, seluruh apa yang datang dari Kanjeng Nabi yang disebut sebagai sunnah itu, yang bentuknya amat sangat luar biasa banyak itu ya, janganlah lalu dibanding-bandingin antara yang besar misalnya menghafal Al-Quran dengan yang kecil, secara bentuk lahiriah kecil. Misalnya tadi pakai baju putih atau bersiwak gitu ya. Dalam kitabnya yang kecil itu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengutip beberapa hadis terkait fadilah siwak. Misal as-sholatu bis-siwaki, sholat as-sholatu rok'ataini bis-siwaki, sholat 2 rakaat dengan siwak khairun, lebih baik min sab'ina sholawatin bila siwak, lebih baik dari 70 rakaat sholat tanpa siwak. Ini kan sebutan angka, tetapi selalu di sisi Allah dan Kanjeng Nabi itu berlaku yudha'ifu liman yasha. Kan begitu. Ini loh contohnya nggih, atau dasar pemahamannya. Janganlah kepada seluruh yang datang dari Kanjeng Nabi itu kita berperilaku tebang pilih, bahkan walaupun kita belum bisa melakukannya. Sekali lagi, walaupun kita belum bisa melakukan. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Umpama jenengan belum berada di posisi yang belum menikah, bukankah itu ya tidak apa-apa toh? Wong ayatnya juga menjelaskan, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yunihumullahu mim fadlih. Kalau jagalah dirimu, jagalah kesucianmu jika engkau belum mampu menikah sampai Allah memampukanmu menikah, misal gitu ya. Kan berarti proses orang menuju nikah itu diterima, dibenarkan saja oleh Al-Quran, oleh Kanjeng Nabi. Tetapi lalu yang menjadi tidak pada tempatnya, orang yang tidak menikah itu atau belum menikah lalu misalnya mengatakan begini begitu tentang nikah, yang notabene itu adalah sunnah Kanjeng Nabi SAW. Itu yang berlebihan, tidak pada tempatnya, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasar tuntunan, dan itu jangan sampai panjenengan lakukan. Kepada apa yang kita belum bisa lakukan yang datang dari Kanjeng Nabi, afdolnya itu adalah nggih diem. Mungkin berdoa, semoga suatu hari diparing lebih baik. Ada misalnya keterangan dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu suka, senang mengutamakan dalam beraktivitas itu, mengutamakan bagian anggota tubuh kanan. Pakai sendal mulai dari kanan. Gitu ya. Kalau mencopot yang kiri dulu misalnya. Itu ya kalau panjenengan niat ke nderek ke tabarukan Kanjeng Nabi, maka nilainya lalu menjadi adiluhur. Menjadi dahsyat luar biasa. Sebagaimana hukum yang pertama tadi saya bacakan.
Oke, itu bagian pertama. Yang kedua, ini biar jadi tambah kemantapan di hati kita, saya ingin menuturkan beberapa riwayat sirah gitu, tentang hal-hal sejenis itu. Kanjeng Nabi itu kerap mendoakan orang, para sahabatnya itu. Dan tentu saja setiap doa Kanjeng Nabi itu tidak ada yang tidak berhasil. Bahkan tanda petik pernah overdosis. Hasilnya itu loh. Ini saya nggak guyon, serius ya. Ada seorang Arab itu Arab Badui gitu ya. Ketika Kanjeng Nabi sedang memberi pengajaran atau berkhutbah itu dia interupsi. Bilangnya Nabi, ya Rasul, ini musim paceklik. Hewan-hewan kami kelaparan, tanaman kami rusak. Sudahlah, jangan ceramah lagi, mohonkan kepada Allah supaya turun hujan. Gitu ya. Kanjeng Nabi dengan sifatnya yang benar-benar rahim gitu ya. Itu lalu memohonkan, berdoa kepada Allah mohon supaya diturunkan hujan. Enggak lama kemudian turun hujan. 3 hari kemudian orang Arab Badui itu datang lagi mengatakan, ya Rasul, hujannya kebangetan. Sekarang mohonlah supaya jenengan berdoa supaya hujannya itu dihentikan. Ini hewan-hewan kami mati gara-gara kebanjiran. Gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu pasti ya. Wong jenenge kekasih Gusti Allah. Laulaka lamma khalaqtul aflak, jika bukan karenamu wahai Rasul, dunia ini enggak diciptakan. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Jika bukan karena Kanjeng Nabi, dunia ini tidak akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk panjenengan. Kafe main-main enggak ada tanpa Kanjeng Nabi. PP yo enggak ada. Gue sak tronjongi ya ra ono. Sak motore ra ono. Walau gitu kok lalu ada orang ngelamak sama Kanjeng Nabi, ya Masya Allah. Enggak kebayang.